Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali membahas tentang topik kekinian Indonesia, khususnya hari ini yang berkaitan dengan masalah swasembada pangan atau swasembada beras. Teman-teman, eh, kalau pada salah satu klip saya mengatakan bahwa tantangan terberat dari tercapainya swasembada, ya, di era Pak Prabowo itu adalah eh, karena konversi lahan pertanian produktif Indonesia. Dan itu belum kita dengar bagaimana cara beliau mengatasi, ya, eh, terus terjadinya konversi lahan tersebut. Yang kita dengar adalah membuka lahan baru, ya. Tapi sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita memiliki potensi lahan pertanian produktif yang sudah ada, yang sudah mempunyai track record produktivitas yang baik, ya, mempunyai fasilitas irigasi, dan lahan itu adalah lahan yang sangat strategis, ya, kalau dinilai dalam perspektif kepentingan bangsa, yaitu memberikan makanan pangan bagi bangsa dan negara. Tetapi dalam kenyataannya pandangan seperti itu eh, tidak dimiliki oleh banyak pengambil kebijakan, termasuk mengambil kebijakan di level eh, daerah, ya. Itulah yang menyebabkan kemudian terjadinya konversi lahan pertanian, ya. Dengan mudah terjadinya konversi lahan pertanian produktif. Teman-teman, suka atau tidak suka, lahan pertanian produktif ini, ya, ini akan terus mengalami konversi kalau apa? Kalau negara tidak menjalankan perannya dengan baik menjaga lahan-lahan produktif pertanian ini, ya. Jadi simpel dan mudah sebenarnya. Konversi lahan pertanian produktif itu terjadi karena kelalaian, keabaian, yaitu keabaian dari eh, para pengambil kebijakan tentang pentingnya lahan produktif itu. Sehingga mereka dengan begitu mudah kemudian mengizinkan lahan itu beralih fungsi. Jadi kalau di suatu daerah, ya, kalau pimpinan daerahnya, ya, itu memiliki eh, apa paradigma bahwa pangan itu adalah kebutuhan publik yang penting, ya, dibandingkan eh, yang lainnya, ya, karena kebutuhan pertama manusia yang paling dasar, kebutuhan eksistensi manusia yang dasar itu adalah terkaitan dengan makanan, pangan, ya. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Di mana bukan kebutuhan itu adalah bukan kebutuhan untuk misalnya apa menambah pendapatan daerah, ya, sehingga membiarkan lahan-lahan produktif pertanian itu dibangun untuk kepentingan kepentingan apa yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, tapi kemudian akan memberi memberi bahaya dalam jangka panjang. Nah, oleh karena itu peran negara adalah peran yang sangat strategis, ya, untuk menjaga lahan ini tidak terkonversi. Kita tidak akan bisa mengharapkan apapun lahan ini
lahan pertanian ini tidak terkonversi kalau negara tidak hadir. Ya, saya ambil contoh bahwa eh, negara secara konseptual bahkan secara konstitusional di kita itu apa eh, dalam Undang-Undang 41 nomor 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2019 tentang sistem budaya pertanian berkelanjutan. Dua undang-undang ini sebenarnya telah memberi justifikasi kepada negara ya untuk menjaga lahan pertanian kita yang produktif itu ya. Bahkan bukan hanya untuk kepentingan menjaga itu bisa dikenakan sanksi siapapun yang melakukan konversi tanpa memenuhi aturan-aturan yang benar ya. Bahkan bukan hanya sanksi, bahkan bisa kena pidana. Nah, tetapi ketika negara kemudian memiliki paham yang berubah ya, ya bisa kemudian pandangannya menjadi berubah ya. Contohnya dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Karya ya atau Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya. Undang-undang inilah kemudian yang membenarkan atau mengamandemen undang-undang yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau pada undang-undang sebelumnya itu untuk merubah, mengkonversi lahan-lahan pertanian itu tidak mudah ya, punya syarat yang ketat, tapi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini nomor 11 tahun 2020 ketentuan alih fungsi lahan pertanian itu menjadi longgar ya. Dia bisa dialihfungsikan atas dasar kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Padahal proyek strategis nasional ini kan eh, apa adalah isinya adalah kepentingan-kepentingan investor-investor besar. Ya artinya memang kita butuh investasi, ya investasi untuk pertumbuhan ekonomi, tapi pangan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika ada gangguan pangan, ya maka manusianya bisa 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 musnah. Kalau kita lihat sejarah peradaban manusia bahwa kelaparan itu adalah salah satu musibah terbesar yang bisa bahkan memusnahkan memusnahkan manusianya, memusnahkan etnisnya ketika terjadi kelaparan. Jadi pangan itu tidak 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 tergantikan dengan eh, dengan pertumbuhan ekonomi dan tidak boleh karena alasan untuk kepentingan pendapatan asli daerah, investasi, ya, pertumbuhan ekonomi itu kemudian mengorbankan lahan pertanian karena lahan pertanian itu adalah dia penyedia ya supply yang paling dasar dari eksistensi bangsa itu sendiri. Ya, lahan pertanian kita itu adalah penyedia eh, kepentingan dasar bangsa kita, yaitu kepentingan pangan. Kalau kepentingan pangan kita terganggu, maka itu akan mengganggu eh, keberlanjutan bangsa kita itu sendiri. Ya, nah oleh karena itu harusnya negara tidak memandang apa lahan pertanian itu dari aspek aspek nilai pertumbuhan ekonomi kah atau nilai PAD kah. Kalau dikalkulasi dengan pandangan seperti itu memang kontribusinya menjadi kecil. Ya, lebih menguntungkan 1 hektar
lahan pertanian itu ditanam pabrik misalnya ya, akan memberikan banyak PAD bagi daerah misalnya, dibandingkan hanya ditanam dengan padi, ditanam dengan jagung ya, atau komoditas pertanian lainnya. Tetapi kalau paradigmanya berubah ya, bahwa lahan pertanian itu adalah sebagai eksistensi eh, bangsa, eksistensi manusianya ya. Karena kalau itu terganggu, maka akan mengganggu suplai pangan, suplai pangan bangsa, suplai pangan negara. Dan kita tahu hari ini akses pangan dari luar itu bisa sewaktu-waktu mengalami shock, mengalami kejutan yang tidak kita bisa apa, tidak kita bisa antisipasi. Contohnya ketika terjadi perang Rusia dan Ukraina, ya, Israel Palestina, itu mengganggu suplai pangan dunia, ya. Negara-negara yang menjadi produsen pangan dunia kemudian menjadi memprioritaskan kepentingan domestiknya. Mereka tidak menjual pangannya ke pasar internasional. Dampaknya negara-negara yang apa tergantung kepada impor pangannya menjadi kelabakan, ya. Nah, itu pelajaran yang penting sebenarnya, ya. Oleh karena itu eh, apa negara tidak boleh abai dan tidak boleh memandang apa lahan pertanian itu kontribusinya dari aspek yang sangat miopik ya. Sangat apa miopik itu adalah orang yang kabur kalau melihat jauh, melihat ke depan dia kabur. Dia hanya melihatnya jangka pendek, melihat yang dekat saja. Dia hanya melihat, oh ini kalau saya tanam lahan ini, kalau saya gunakan untuk membangun real estate, membangun industri, membangun pabrik, nilainya akan lebih besar yang dapat diterima, ya. PAD, kontribusi PAD-nya akan lebih besar, ya. Kontribusi pajaknya akan lebih besar. Itu adalah pandangan miopik dan itu sangat berbahaya kalau pandangan itu kemudian menjadi pandangan umum dari para pengambil kebijakan. Maka akan mudah lahan-lahan pertanian produktif itu menjadi terkonversi, ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin eh, menyampaikan kepada apa pimpinan negara kita ya, khususnya kepada Pak Presiden Pak Prabowo, bahwa apa pandangan yang menilai eh, kontribusi lahan pertanian itu hanya dari aspek rupiah itu adalah pandangan yang sesat, ya. Kita tidak bisa menilai kontribusi atau apa peran ekonomi dari lahan pertanian itu terhadap ekonomi bangsa dari kontribusi rupiahnya per tahun, ya. Tidak bisa melihat itu dari PAD yang diberikannya kepada daerah per tahun. Tidak bisa melihat itu dari pajak yang diberikan lahan itu kepada negara per tahun. Bahaya kalau kemudian kita melihatnya dari angka yang sifatnya miopik itu tadi yang saya bilang, yang jangka pendek. Kita harus melihatnya jangka panjang. Dalam jangka panjang, pangan itu akan menjadi barang yang luxury, barang mewah ketika terjadi guncangan di salah satu belahan dunia manapun. Kita telah mengalami ketika terjadi perang apa Soviet sorry perang Rusia dan Ukraina, ya. Ya kita tidak terlibat, kita tidak terimbas,
secara apa? Secara fisik, ya. Tidak ada gangguan apa secara fisik, ya. Tapi gangguan yang diimbaskan dari konflik itu yaitu adalah gangguan suplai pangan dunia dan imbasnya ke kita, ya. Untuk komoditas-komoditas impor yang kita tergantung kepada impor, maka harganya menjadi sangat mahal, ya, menjadi langka, sulit mencarinya di pasar internasional. Nah, mengantisipasi ketika ke depan terjadi guncangan-guncangan seperti itulah, maka paradigma kita memandang lahan pertanian tidak dengan paradigma yang miopik, tidak dengan paradigma yang orang yang rabun rabun jauh gitu ya. Harus melihatnya dengan kacamata yang visioner jauh ke depan, bahwa lahan pertanian itu akan menjadi eksistensi, ya. Dia menjadi barrier, menjadi penahan tsunami internasional ketika terjadi guncangan-guncangan di belahan bumi manapun di dunia, baik guncangan ekonomi, guncangan politik, ataupun guncangan yang lainnya. Dan itu menjadi hal yang penting yang harus apa terinternalisasi di seluruh pengambil kebijakan negara, sehingga mereka kemudian tidak mudah memberi justifikasi, menghalalkan dengan mudah konversi lahan pertanian itu menjadi kepentingan lain. Ya, kita telah mengalaminya. Contohnya adalah bagaimana undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan undang-undang tentang sistem budaya pertanian berkelanjutan itu kemudian di pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian produktif dan lahan-lahan beririgasi itu kemudian diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya, tentang Cipta Kerja, di mana alih fungsi lahan itu menjadi halal, menjadi dibenarkan, tidak dipermasalahkan, tidak dikenakan sanksi, apalagi tidak dikenakan pidana dengan alasan untuk kepentingan proyek strategis nasional misalnya. Nah, ini bahaya karena pemerintah atau negara, pemerintah yang mewakili negara kemudian menganggap, menilai lahan pertanian itu hanya dari sisi kontribusi rupiah per tahun terhadap ekonomi negara. Oleh karena itu, dia bisa digeser, dirubah, misalnya menjadi eh, proyek apa perumahan, ya, proyek jalan tol atau proyek industri-industri besar lainnya yang strategis. Pandangan seperti itu sangat-sangat berbahaya, ya. Itu akan menyebabkan kita akan rentan apa terhadap guncangan yang berasal dari eksternal, yang berasal dari luar. Sebagai contoh tadi saya telah menyebutkan ada guncangan dari yang ada di belahan negara lain, yang ada di Timur Tengah misalnya, guncangan yang ditimbulkan antara perang Israel dan Palestina, kemudian guncangan ditimbulkan antara perang Rusia dan Ukraina, itu berimbas ke seluruh negara di dunia. Salah satu imbasnya itu adalah bahan pangan menjadi langka dan menjadi sangat mahal dan bisa menimbulkan bahaya kelaparan, ya, bagi negara-negara yang bergantung kepada impor pangan. Nah, oleh karena itu, melihat dari sisi itu bahwa kita harus melihatnya dari sisi tidak miopik, tidak menjadi seorang yang rabun jauh, tapi harus orang yang punya visioner jauh ke depan. Lahan pertanian itu adalah aset bangsa yang besar, aset bangsa yang tidak boleh dirubah, ya, eh, ke peruntukan lain. Karena untuk membangun aset
ya, dalam bentuk lahan pertanian yang produktif dan beririgasi itu kita telah melakukannya investasi yang luar biasa besar bertahun-tahun, ya. Bagaimana membangun fasilitas irigasinya, bagaimana membangun jalan pertaniannya, bagaimana membangun pasarnya, bagaimana membangun apa sarana produksinya, bagaimana agar lahan itu menjadi subur, ya. Fasilitas penyuluhan dilakukan. Itu sudah terbangun suatu sistem, ya. Bahkan sudah terbangun menjadi satu apa, kalau di bahasa bahasa itunya adalah supply chain dari lahan-lahan pertanian yang telah terbentuk tersebut, karena telah terbentuk bukan 1 atau 2 tahun, tapi telah membentuk sistem, karena telah terrealisasi itu puluhan tahun. Nah, ketika itu dikonversi dengan mudah, dirubah dengan mudah, nah itu akan merusak sistem itu. Dan ketika sistem itu rusak, maka sistem supply chain nasional untuk pangan itu bisa bisa terganggu. Dan gangguan itu akan kita rasakan ketika tadi ada shock, ya, ada guncangan di eksternal. Kita akan kita akan mudah ikut mengalami menjadi mengalami krisis juga. Nah, jadi eh, kawan-kawan, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa penting sekali negara, ya, eh, berperan, ya, menjaga keberadaan lahan pertanian kita itu. Kalau negara tidak menjaganya, maka lahan pertanian kita yang produktif, lahan pertanian irigasi itu semua akan hilang. Oleh karena itu, eh, tidak berlebihan kalau saya mengatakan konversi lahan pertanian, hilangnya lahan pertanian itu adalah karena pengabaian, ya, negara terhadap aset bangsa, ya, yang berperan penting dalam menjaga suplai pangan bangsa. Begitu saja teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjutkan pembicaraan ini di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.